Film ini berlatar pada tahun 1997. Kita perlihatkan sebuah perkampungan kumuh di Jawa Timur, yang mana saat itu Intan sedang merayakan ulang tahun kakaknya yang bernama Sabdo. Teman Intan yang bernama Erna juga hadir dalam perayaan sederhana tersebut, sampai akhirnya dia harus berpamitan karena harus mengikuti kegiatan studi tur ke Jogja. Aku pamit ya. Ya. Sabdo, selamat ulang tahun. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, Intan pun memberikan hadiah jam tangan untuk kakaknya dan berharap suatu hari nanti bisa kembali sekolah agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Malam harinya tiba-tiba Sabdo terbangun dari tidurnya begitu mendengar ada suara gerasak-gerusuk dari arah dapur, di mana ternyata ada seekor kambing hitam yang masuk ke dalam rumah. Namun saat Sabdo ingin mendekatinya, secara mengejutkan kambing itu menghilang tanpa jejak, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Kepala kambing itu tiba-tiba jatuh dari atas plafon dan Sabdo langsung keluar rumah untuk mencari pelakunya, karena pasti ada orang yang berniat jahil sama keluarga mereka. Di momen itulah kepala kambing yang dibawa sama Sabdo seketika berubah menjadi kelapa Intan, dan dalam sekejap rumah mereka menjadi kebakaran. Keesokan harinya paman mereka yang berasal dari kota datang menjenguk begitu mendengar kabar musibah kebakaran tersebut. Namanya adalah Arjo Kuncoro, kakak kandung dari almarhum ayah Intan dan Sabdo. Mas Sabdo, kesini mas. Ada yang nyari. Awalnya Arjo sempat bertanya ke salah satu warga mengenai keberadaan adiknya, akan tetapi si bapak menjelaskan jika Kudoto sudah lama meninggal, tepatnya 3 bulan yang lalu dan sekarang hanya ada anak-anaknya. Kita tinggal sama Pak D. Iya, sudah saatnya keluarga ini bersatu kembali. Melihat kondisi mereka yang kehilangan tempat tinggal, Arjo pun ingin mengajak Sabdo dan Intan untuk tinggal di rumah keluarga Kuncoro. Awalnya Intan sempat ragu, karena almarhum ayahnya nggak pernah cerita jika dia punya kakak. Terus pas ayah mereka lagi sakit dan butuh biaya, kenapa nggak ada satu orang pun kerabat yang datang menolong? Tapi meski begitu mereka yakin jika almarhum punya alasannya sendiri, dan akhirnya sepakat untuk menerima tawaran dari Pak De Arjo. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah yang sangat mewah. Bahkan Sabdo dan Intan masih nggak menyangka ternyata keluarga Kuncoro sangat kaya raya. Dari sinilah istri Arjo yang bernama Lasmini langsung menyambut mereka dengan hangat, sembari memperkenalkan Lina yang merupakan anaknya. Kalian gak sendiri lagi. Dan Pak D dan Bule. Sekarang kalian istirahat. Mandi. Setelah perkenalan singkat itu, Lasmini menyuruh mereka agar mandi dan bersiap-siap untuk makan malam bersama. Sepurannya Mbak, mau antar baju dari Ibu? Di meja makan, Arjo pun bertanya-tanya tentang sekolah Intan yang seharusnya sudah masuk SMA. Namun Sabdo menjelaskan bahwa sejak orang tua mereka meninggal, ia yang harus bertanggung jawab membiayai kebutuhan sehari-hari, termasuk sekolah adiknya. Akan tetapi karena pekerjaannya nggak menentu, mau nggak mau Intan pun harus keluar dari sekolahnya. Setelah mendengar itu, Arjo pun menegaskan bahwa mulai sekarang mereka nggak perlu khawatir lagi soal uang dan biaya apapun. Bahkan Lasmini akan membantu mencarikan sekolah yang cocok untuk Intan. Mas. Wes, Itu mas. Tak lama kemudian mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing. Di momen itulah Intan merasa terganggu sama suara-suara aneh dari luar kamar. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sontak dia pun yang ketakutan langsung masuk ke dalam kamar kakaknya dan menceritakan jika tadi ada yang menarik tubuhnya dari kasur. Akan tetapi setelah diperiksa, Sabdo nggak menemukan sesuatu yang janggal dan mengira jika adiknya itu hanya mimpi buruk. Karena merasa takut, ujung-ujungnya Intan meminta kakaknya untuk tidur di sampingnya. Mas, belum. Temen mas, ono saya narik si Kyoko sampai nang ning ngesor.
Di pagi harinya Intan masih kepikiran tentang kejadian semalam dan merasa jika itu semua bukan mimpi. Akan tetapi kakaknya masih aja nggak percaya. Di tengah perbincangan itu mereka dikejutkan dengan suara piring pecah, yang mana ternyata bulenya tiba-tiba merasa lemas hingga mengalami mimisan. Akan tetapi anehnya Lasmini mengaku baik-baik aja dan mempersilahkan dua ponakannya itu untuk segera makan. Malam berikutnya Sabdo tiba-tiba dibangunkan sama padenya untuk melakukan sebuah ritual khusus agar keluarga mereka mendapatkan berkat dan perlindungan. Pertama-tama Pade pun mengambil rambut ponakannya lalu membakarnya ke tempat yang sudah dipersiapkan. Setelah itu Arjo mengeluarkan seekor kambing hitam dan Sabdo yang melihat itu sangat terkejut karena kambingnya sangat mirip dengan kambing yang pernah masuk ke dalam rumahnya. Sabdo, Di momen itulah Pade memaksa Sabdo untuk menyembelih hewan tersebut, menegaskan bahwa semua laki-laki di keluarga Kuncoro harus memiliki keberanian. Tak sampai di situ Pade mengambil darahnya dan menyuruh Sabdo untuk meminumnya, karena kalau enggak ritual ini akan sia-sia. Dalam kondisi setengah sadar itu, dia melihat sosok iblis berkepala kambing dan anehnya lagi kambing yang baru aja disembelih tiba-tiba bangkit kembali. Di pagi harinya Sabdo pun terbangun dari pingsannya dalam keadaan masih kotor, penuh dengan bercak darah di wajahnya. Tak lama kemudian Sugih datang dan menyuruhnya untuk bersiap-siap karena Pade Arjo akan membawanya ke suatu tempat. Namun saat keluar kamar, Sabdo tak sengaja melihat Intan sudah menggunakan seragam SMA, yang artinya adiknya sebentar lagi akan kembali sekolah. Dari situlah Sabdo berpamitan untuk pergi keluar tanpa memberitahu apa yang terjadi semalam. Setibanya di tempat tujuan, Pade memberitahu jika kebun sawit ini sebentar lagi akan menjadi milik mereka dan nantinya Sabdo yang akan memegangnya. Di sini Pak Menur yang merupakan penjaga kebun, entah kenapa terlihat gak suka begitu melihat kedatangan Arjo, di mana Arjo ingin mengingatkan soal penawaran sebelumnya dan meminta agar jangan nurut lagi sama seseorang yang bernama Karsa. Akan tetapi Pak Menur tetap keras kepala karena jika dia terima tawaran ini, itu sama halnya dengan menjilat kotorannya sendiri. dulu dia pernah kerja sama keluarga kita. Sugi, seumur hidup saya dia mengabdi lagi. Tak lama kemudian Arjo membawa Sabdo ke suatu tempat untuk bertemu dengan rekan-rekannya, yang mana mereka ini pernah bekerja untuk keluarga Kuncoro. Ada Karsa Atmojo, Anggodo Prayogo, Pastika Gayatri, dan yang terakhir ada Bapak Lingga dari keluarga Condro. Gimana penawaran saya? Saya masih bagian dari keluarga ini kan? Setelah perkenalan singkat itulah Sabdo diminta untuk menunggu di luar, sementara Arjo sendiri ingin membahas soal penawaran tadi, yang mana kita masih belum dikasih tahu penawaran apa yang dimaksud. Sementara itu Sabdo yang masih penasaran kembali bertanya kepada Sugi tentang orang-orang yang ada di sana. Dari sini barulah terungkap jika mereka itu bagian dari Trapindo, yang saat ini memiliki kedudukan setara dengan Arjo Kuncoro. Dan hampir seluruh usaha di daerah sini juga dikuasai oleh mereka-mereka ini, Mas. Pada malam harinya Pade Arjo kembali melakukan ritual dan Sabdo diminta untuk menyembelih kambingnya. Tapi bedanya kali ini Pade menggores tangan Sabdo dan menyatukan darahnya dengan darah kambing. Ini untuk melindungi keluarga. Begitu ritual selesai, seketika kambing tersebut kembali hidup secara ajaib. Tak lama kemudian Sabdo pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di momen itulah tiba-tiba ia mendengar suara orang kesakitan, yang mana setelah diperiksa, Sabdo melihat dengan jelas sosok berkepala kambing itu sedang menyiksa Pak Menur. Sontak Sabdo pun yang ketakutan langsung menemui Sugih di dapur dan menceritakan semuanya jika tadi itu ada sosok mengerikan muncul. Akan tetapi dia hanya mengambil bola mata tadi tanpa memberikan penjelasan apapun. Sebenarnya ada apa sih sama rumah ini, Mas? Mas.
Masuki! Di sisi lain, Lasmini sedang dimandikan menggunakan air kembang 7 rupa sebelum akhirnya melakukan ritual berikutnya. Tapi sebelum itu Arjo sempat membahas jika istrinya sudah terlalu lama melakukan beban ini dan sudah saatnya beristirahat. Apalagi mereka sekarang akan memiliki inang yang baru, yaitu Intan. Akan tetapi Lasmini kembali mengingatkan bahwa selama ia masih sanggup melakukan ini, suaminya itu sudah berjanji tidak akan menyentuh Intan. Sementara itu Intan sedang mengobrol dengan Lina di dapur, hingga perhatiannya terfokus pada sebuah simbol aneh yang ada di tangannya, di mana Lina menjelaskan bahwa semua orang yang bekerja di keluarga Kuncoro memiliki tanda tersebut. Artinya mereka telah menjadi bagian dari keluarga. Malam tidur kayak udah ditemenin. Oke, tak ke belakang dulu yuk. Pak Intan, selamat istirahat. Namun saat ingin kembali ke kamarnya, pandangan Intan terfokus pada sebuah ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka. Karena merasa penasaran, dia pun masuk ke dalam, dan secara tiba-tiba pintu tersebut terkunci dengan sendirinya. Di dalam ruangan itu Intan mulai menelusuri keadaan sekitar, dan tak sengaja melihat bulenya sedang melakukan ritual kuda-kudaan bersama sosok iblis kepala kambing. Sontak Intan pun yang ketakutan langsung keluar dari ruangan itu untuk memberitahu kejadian ini sama kakaknya. Tapi anehnya saat mereka kembali, pintu ruangan tersebut sudah terkunci rapat. Intan menjelaskan dengan penuh ketakutan bahwa ia melihat bulenya tengah disakiti. Dan Sabdo yang mendengar itu mengaitkannya dengan sosok iblis yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tanpa berlama-lama Sabdo pun mengajak adiknya untuk segera keluar dari rumah ini. Namun sayangnya semua pintu sudah terkunci rapat, sampai akhirnya Lasmini tiba-tiba muncul dan meminta dua ponakannya itu untuk segera tidur. Dari situlah Sabdo masuk ke dapur untuk meminta kunci kepada ART, sementara Intan sendiri menunggu di luar. Di momen itulah beberapa helai daun jatuh tepat di depan Intan. Karena penasaran dia pun mengikuti jejak daun-daun tersebut sampai akhirnya inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba sosok menyeramkan muncul dan merasuki tubuh Intan. Sabdo yang melihat itu berusaha meminta pertolongan, akan tetapi dua orang ART yang membantu malah jadi korbannya. Di tengah keributan itu, Sugik dan Samsul berusaha menyadarkan Intan hingga mereka membawanya ke salah satu ruangan. Sementara itu Arjo sangat terkejut begitu melihat keadaan rumah sudah porak-poranda. Sugik mengalami luka-luka, sedangkan Samsul pada akhirnya harus meregang nyawa. Latif. Dari situlah Sabdo langsung menghampiri Intan karena mengira jika adiknya itu sudah kembali sadar. Akan tetapi lewat pantulan kaca, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sosok mengerikan itu masih bersemayam di tubuh Intan. Arjo yang berusaha membantu justru terkena gigitan di tangannya, di mana sosok yang merasuki Intan itu menginginkan semua keluarga Kuncoro mati. Dia bahkan mencekik leher Lasmini hingga tubuhnya melayang di udara. Beruntung Arjo segera memercikan air ajaib yang membuat tubuh Intan kepanasan. Keesokan harinya Arjo mendapat kabar duka bahwa istrinya telah meninggal dunia karena tidak kuat menahan rasa sakit. Sontak Sabdo pun bertanya-tanya kenapa jenazahnya malah dibawa ke tempat ritual dan tidak langsung dikuburkan. Pada menjelaskan bahwa jenazah Lasmini harus dibawa ke tempat sakral, karena selama ini dialah yang melindungi keluarga dari serangan-serangan goib, dan tugas ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan keturunan Kuncoro. Pade juga memberitahu jika serangan yang menimpa Intan semalam berasal dari orang-orang yang membenci keluarga mereka, dan satu-satunya orang yang bisa menggantikan istrinya adalah Intan. Singkat seperti ini, setelah kamu sadar, aku bawa kamu dari sini. Tak lama kemudian mereka pun kembali melakukan ritual dan Sabdo diminta untuk menyembelih kambing hitam lagi.
Dengan iming-iming ini semua mereka lakukan demi melindungi keluarga. Sementara itu Intan sendiri baru aja bangun dari pingsannya, dan entah kenapa lokasinya ada di tengah perkebunan tebu yang luas. Sontak Intan punya ketakutan berusaha berteriak meminta tolong, sampai akhirnya sosok mengerikan itu kembali muncul. Yang mana ternyata itu semua cuma mimpi. Dari situlah Intan baru sadar jika tangan dan kakinya telah diikat di atas kasur. Ia pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tanpa rasa curiga, Sabto pun langsung melepaskan ikatan tersebut dan berniat membawa adiknya keluar dari rumah mengerikan ini. Namun tiba-tiba Intan kembali kerasukan, dibarengi dengan kemunculan iblis berkepala kambing yang membawa jantung seseorang. Setelah kejadian itu, Sugih mengajak Sabdo untuk menemui seseorang, karena kalau enggak Intan enggak akan selamat. Yang mana ternyata orang yang dimaksud itu adalah Karsa. Setibanya di sana, Karsa meminta agar Sugih menghapus tanda yang ada di tangannya, karena ternyata dia itu adalah adik kandungnya, yang sengaja ditempatkan di rumah Arjo untuk menjadi mata-mata. Karsa juga membongkar niat buruk Arjo yang ingin menjadikan Intan sebagai pengganti Lasmini melalui syarat pernikahan sedara dalam garis keturunan Kuncoro. Itulah alasan mengapa almarhum ayah Sabdo dulu pergi, karena dia menolak keras tradisi sesat keluarga Kuncoro dan tidak ingin melihat Lasmini menikah dengan Arjo, adik kandungnya sendiri. Tapi ada cara untuk menggagalkan upacara biadab itu dan menyelamatkan adik. Atas perintah Arjo juga, Sugih diminta untuk membakar rumah mereka agar Sabdo dan Intan gak punya pilihan lagi selain ikut dengan padenya. Karsa juga memperlihatkan jenazah pembantunya yang jantungnya ditemukan di rumah Arjo, serta menunjukkan foto Pak Menur yang tewas secara mengenaskan. Maka dari itu Karsa memperingatkan jika Intan menjadi pengganti Lasmini, selamanya dia akan melayani iblis kepala kambing yang penuh nafsu tersebut. Namun ada satu cara untuk menghentikan ritual biadab itu, yaitu dengan santet kuno yang sangat kuat bernama Janur Irang, di mana ilmu ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup dan bukan saya membutuhkan bantuan Sabdo. Akan tetapi di sini Sabdo nggak peduli dengan perseteruan Karsa dan padenya, karena yang paling penting saat ini adalah keselamatan adiknya. Kita membutuhkan kamu, Sabdo. Aku cuma mau melamatin adikku. Sepulangnya ke rumah, Sabdo melihat ART sedang menyiapkan acara pernikahan Arjo dan Intan. Bahkan saat masuk ke dalam kamar, Intan sudah dirias layaknya pengantin, padahal kondisi tangan dan kakinya masih terikat. Namun saat Sabdo ingin membawa adiknya, Pade Arjo tiba-tiba muncul sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Dari sinilah kita baru tahu kalau ternyata Pade sengaja menghabisi Lasmini yang merupakan istrinya sendiri agar proses penggantian kepada Intan bisa dipercepat. Sementara itu Karsa dan Partika masih berdiskusi tentang resiko penggunaan santet Janur Ira, karena jika salah perhitungan, santet itu akan berbalik kepada pengirimnya. Tapi meski begitu Partika tetap bersikeras ikut campur, karena Arjo harus dihentikan sebelum mereka semua dibantai satu persatu. Intan! Singkat cerita, para tamu undangan pun satu persatu mulai berdatangan dengan simbol yang sama di tangan mereka. Di hadapan para pengikutnya, Arjo memberitahu bahwa perisai keluarga Kuncoro akan segera diganti untuk melindungi mereka semua. Di tengah situasi penting itu, Sugih tiba-tiba datang menemui Sabdo dan memintanya untuk mengaktifkan santet Janur Ira, di mana dia memberikan selembar janur dan menyuruh Sabdo untuk meneteskan darah segarnya sambil merapalkan niat untuk menghancurkan Arjo dan semua pengikutnya. Karena cuma ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Intan dari pernikahan ini. Setelah Sabdo meneteskan darah, janur tersebut akhirnya berubah warna menjadi hitam pekat, yang artinya santet mereka telah berhasil.
Seketika itu juga para pengikut Arjo mulai menyakiti dirinya sendiri secara brutal. Ada yang muntah darah, terus kulit mereka tiba-tiba menghitam, sampai akhirnya Arjo pun menyadari bahwa ini semua pasti santet Janur Ira. Di tengah kepanikan itu, Sabdo meminta Sukik untuk melepaskan ikatannya. Akan tetapi dia justru berlari ketakutan begitu melihat sosok iblis kepala kambing yang saat itu sudah bersiap-siap ingin memperkaus Intan. Beruntungnya Sabdo berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengusir sosok cabul tersebut dari adiknya. Tanpa berlama-lama mereka berdua pun keluar dan menyaksikan pemandangan paling mengerikan, di mana orang-orang tanpa henti menyakiti dirinya sendiri hingga akhirnya tewas mengenaskan. Sebelum keluar, Arjo sempat mencegat mereka di tangga dan mengancam dengan sebilah keris. Namun akibat pengaruh santet Janur Ira, dia justru menyerang dirinya sendiri hingga kelapanya terpisah. Kamu bikin kamu lebih baik dari saya, Sabtu. Saat mereka berusaha melarikan diri keluar rumah, Intan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Tubuhnya mulai menghitam, sama persis dengan kondisi orang-orang yang tewas di dalam rumah. Di momen itulah Karsa tiba-tiba muncul dan mengungkapkan semua fakta yang selama ini dia sembunyikan. Di mana ternyata sosok yang selama ini merasuki tubuh Intan itu adalah kiriman darinya. Dan santet Janur Ireng juga bertujuan untuk menghabisi semua anggota keluarga Kuncoro, termasuk Intan. Jadi secara nggak langsung Sabdolah yang membunuh adiknya sendiri. Sontak Sabdo yang emosi berusaha menyerang, akan tetapi ujung-ujungnya inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Sabdo masih bisa diselamatkan sama Pastika, karena dia juga telah dikhianati sama Karsa sebelumnya. Itulah alasan kenapa dia mau membantu, agar mereka berdua nantinya bisa sama-sama balas dendam. Bahkan Pastika juga akan mengajarkan ilmu santet Sewudino. Sampai akhirnya Erna tiba-tiba datang untuk memberikan kekuatan kepada Sabdo yang sedang berduka atas kepergian adiknya. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.